Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ibu dan keluarga sehat-sehat selalu ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat selalu dan keluarga saya juga sehat-sehat selalu, Bu Leli. Ini Bu, kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Mohon izin waktunya untuk mewawancarai Ibu 10 pertanyaan kurang lebih 15 menit ke depan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu Leli, silahkan saja dimulai wawancaranya. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut terlebih dahulu, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, saya akan mendasarkan kasus-kasus ini pada nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Apakah bertentangan atau tidak, seperti cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira ketika saya menghadapi dilema etika. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini jika menghadapi kasus yang berdilema etika di sekolah adalah, pertama-tama saya akan mengenali dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam situasi kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa saja nih yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah murid, guru, orang tua, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Fakta-fakta ini tentunya fakta-fakta yang relevan dengan situasi kasus. Kemudian setelah itu saya akan menguji kebenaran dari kasus tersebut, di mana fakta-fakta yang benar atau fakta-fakta yang kurang benar dari kasus tersebut. Kemudian saya menguji paradigmanya, apakah dia ini kasusnya bersifat individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau mungkin kasus ini bisa diselesaikan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian saya akan menghubungkan kasus-kasus tersebut dengan prinsip-prinsip resolusi atau penyelesaian, yaitu yang pertama, prinsip biasanya saya gunakan adalah berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, yang ketiga berbasis rasa peduli. Kemudian saya memikirkan apakah ada opsi lain atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah saya mendapatkannya, maka saya akan membuat keputusan. Setelah itu baru merefleksikan keputusan, apakah keputusan ini sudah tepat atau belum. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu saya menerapkan langkah-langkah yang seperti saya sebutkan tadi. Dari beberapa langkah tersebut, setelah saya memutuskan, kemudian saya merefleksikannya, insya Allah kasus-kasus tersebut akan dapat penyelesaian yang tepat dan efektif. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika yaitu nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan, Bu. Di sini untuk mengambil keputusan diperlukan analisis yang mendalam agar pengambilan keputusan tepat dan tidak merugikan pihak manapun yang berkepentingan. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, baik. Dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini tergantung jenis kasusnya, Bu. Jika kasusnya bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, maka saya akan menyelesaikannya di tempat. Tapi apabila kasus tersebut membutuhkan analisis, maka tidak bisa dong tentunya diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk dalam hal ini, dalam tata kelola, biasanya saya dan guru-guru akan melaksanakan rapat bulanan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas kasus-kasus apa yang terjadi di sekolah dan secara bersama-sama akan mencari apapun itu solusinya. Yang penting solusi tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan orang banyak dan tentunya solusi tersebut harus yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya, tata kelolanya. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak-pihak yang selama ini mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah majelis guru. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi, Bu, bahwa kami ada rapat bulanan. Dalam rapat bulanan ini, para dewan guru memberikan informasi, masukan, fakta tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Sehingga secara bersama-sama di dalam forum rapat, kami secara bersama-sama dapat memutuskan kasus tersebut. Kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, baik. Dari semua kasus yang pernah saya alami, pengalaman atau pembelajaran yang saya peroleh itu adalah satu hal, Ibu. Dalam memutuskan sebuah kasus yang berdilema etika, kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan pihak-pihak yang terkait, Ibu. Jadi, kita harus benar-benar berpikir menggunakan hati nurani kita dan berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita tidak boleh hanya berpijak pada peraturan yang berlaku saja. Nah, tentunya di sini kita memerlukan analisis yang mendalam dan kebesaran hati untuk memutuskan sehingga kasus tersebut mendapatkan keputusan yang tepat, tidak berat sebelah dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu kira-kira itu. Pertanyaan ke-9, apakah yang Ibu rencanakan ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencananya ke depannya jika saya menemui kasus-kasus yang berdilema etika, maka untuk mengambil keputusan tersebut saya akan menggunakan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya, Bu ya. Serta untuk memutuskan kasus tersebut, saya akan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan memberikan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Cara saya untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara merefleksikan keputusan yang telah saya ambil. Saya lihat lagi, apakah sudah tepat atau belum. Jika keputusan yang saya ambil menimbulkan polemik baru,
tentunya itu keputusan belum efektif. Tapi jika tidak menimbulkan polemik baru dan semua pihak sudah dapat menerimanya dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan, nah itu dikatakan keputusan yang saya ambil sudah efektif. Bu Heni, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Leli. Ibu, kalau begitu saya mohon izin pamit. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari calon dari SMA Hari ini saya akan melaksanakan komunikasi internasional di samping saya sudah ada selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Jadi mohon izin waktunya Ya. saya akan mewawancara kurang lebih 15 menit ya. Insya Allah. Mengenai pembinaan organisasi. Baik Bapak, saya ini Baik. yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik. Jadi memang setiap sekolah terjadi namanya dilema etika. Kita mengidentifikasinya dari pengamatan. Jadi pengamatan apa yang dirasakan atau dilihat guru atau mungkin teman sebayanya. Kemudian hasil pengamatan itu laporan. Jadi setelah ada laporan kami baru tahu. Tak mungkin juga kepala sekolah langsung melihat secara langsung ya kan. Biasanya kami dari laporan-laporan yang terkumpul nanti akan kami cari solusi. Pengamatan dulu, pengamatan dari hasil pengamatan dan laporan. Kesimpulan ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan bersama atau sama-sama mengandung nilai baik. Baik. Jadi kalau berdasarkan dilema-dilema tadi, kita akan mengambil suatu keputusan juga, tak mungkin dibiarkan langsung terus. Jadi sebelum keputusan kita ambil, kita biasanya akan memanggil wali murid, kemudian kalau sudah agak kita memanggil komite, kemudian mungkin ada tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita minta bantuannya juga dalam mengatasi dilema juga. Dan selain itu juga masukan dari guru-guru. Yang jelas guru itulah yang tahu persis sebenarnya apa yang terjadi di etika para siswa. Jadi Iya betul. Ya semua pemangku kepentingan lah kita libatkan. Iya. Iya. baik Bapak, sekarang pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik. Jadi setelah kita mengetahui terjadi suatu dilema etika, kami akan memanggil siswa dulu. Siswanya kita panggil, kenapa bisa terjadi. Kemudian setelah itu kita juga memanggil orang tua wali muridnya. Kemudian kita akan berdiskusi bersama majelis guru. Setelah itu kita juga panggil komitenya biar semua masuk keluarga sekolah tahu. Kemudian barulah kita rapatkan
dirapatkan mengenai dilema-dilema etika yang terjadi pada siswa-siswa kita. Jadi secara itu pun secara prosedural juga ya Pak? Iya, secara prosedur jelas lah Bu, tak mungkin kita langsung putuskan. Baik Bapak, sekarang mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, jadi memang namanya dilema itu serba sulit itu, dilema etika itu. Jadi kita di antara dua pilihan sebenarnya itu kan. Tapi ya kita harus memutuskan. Jadi pada akhirnya yang siswa yang mengalami dilema itu, yang mengalami perubahan etika itu ya dengan pembinaan terakhir kalau memang tak bisa ya dibina, istilahnya ya kita kembalikan sama orang tuanya. Itu udah langkah terakhir gitu ya, kalau sudah namanya ya kita berusaha di sekolah itu pembinaan itu kita jalankan prosedurnya. Tapi ya adalah anak yang etikanya sudah melenceng, itu yang kadang kita tak bisa lagi, dan kita sudah jalankan prosedurnya memanggil semua warga sekolahnya. Jadi ya kita kembalikan ke orang tua. Jadi berarti langkah-langkah itu Udah, iya. Secara pengambilan Iya. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, baik. Jadi sebenarnya kita kasihan kasihan ya. Kita tak tega juga melihat anak yang sudah kita bina sudah lama, tapi karena kadang anak ini pengaruh luar biasa. Kemudian dari orang tuanya sudah susah payah menyekolahkan anaknya, tapi dengan di luar kendali atau luar kontrol orang tua ternyata terjadilah etika yang tak diinginkan itu. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita untuk tak tega sebenarnya kami masalah dilema etika ini untuk memutuskannya itu. Karena ya itu tadi tak tega sama muridnya, kemudian permintaan orang tua. Kadang usia anak ini kadang juga sudah berumur juga. Kalau kita bertegas, karena kita di situ hatikannya. Jadi pertimbangannya tadi kita tak tega sama anaknya, sama permintaan orang tua juga. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi memang di setiap sekolah itu pasti akan terjadi namanya dilema etika gitu ya. Jadi kalau jadwal secara khusus itu ya kami buatkan hanya dalam 1 bulan penanganan kasus. Itu kalau kasusnya masih ringan, tapi kalau dia berlanjut lagi jangkanya 3 bulan. Jika jangka 3 bulan kasusnya dilema etika itu tak terpecahkan, ya harus mengambil keputusannya. Jadi kami punya jadwalnya. Yang pertama itu secara prosedur tadi. Jadi kalau diketahui ada dilema etika yang terjadi pada siswa, maka guru atau guru BK itu yang pertama menangani itu. Ya, terus berlanjut dalam 1 minggu atau 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, 1 bulan sudah ke kepala sekolah. Waktu, kemudian secara prosedur juga ya? Iya, secara prosedurnya. Tadi Bu itu kita panggil orang tuanya,
segala macam itu kan ada jangka waktunya kan. Ya. Nah itu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Baik, jadi karena kami personil di sekolah itu juga sedikit, kami kadang melibatkan juga wakil kepala sekolah kami. Kemudian selain wakil, guru-guru juga kami minta pendapatnya bagaimana untuk anak bisa beretika semacam ini kan. Nah, selain itu kami kalau kadang juga manggil komite, kalau terjadi sesuatu gitu kita sudah komunikasikan dengan komite sama orang tuanya sekalian, jadi kami berpanggil bersamaan, jadi mereka akan tahu bahwa sekolah ada tindakan atau prosedur yang dijalankan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi dilema etika yang sudah terjadi di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kami, memang sangat berat mau diputuskannya. Tapi ya kami berusaha untuk tidak mengambil keputusan terakhirnya. Jadi keputusan terakhir tadi kan kita serahkan ke orang tanya balik kan, kalau sudah melanggar etika yang sangat berat gitu kan. Jadi saya petik bahwa dalam mengambil keputusan itu harus secara prosedural dan berhati-hati, jangan sampai nanti istilahnya melukai hati orang lain. Kalau melukai hati orang lain nanti atau apa si anaknya kan kasihan, kalau udah gitu nanti bisa stres, bisa drop ya, anak kan. Orang tua pun bisa begitu, bisa namanya apa ya, dendam nanti ya, dengan sekolah. Jadilah kita menjalankan secara prosedur dan berhati-hati. Kemudian Pak, apa yang Bapak rencanakan ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Artinya untuk jangka panjang Ya. ke depan. Jadi kita akan membuat satu program yang terjadwal. Jadi nanti yakin kami akan kerjasama dengan wakil, kemudian sama guru, kita akan buatkan daftar jadwal rutin. Jadi tiap minggu siapa saja siswa yang mengalami dilema atau etikanya kita tulis, kemudian ada pembinaannya. Jadi akan terpantau terus semua siswa yang mengalami perubahan etikanya. Itu sudah ada rencana ya? Nah, yang rencana. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, Bagaimana cara Bapak mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? ya. Jadi keputusan atau etik itu kan terlihat di hasilnya nanti. Jadi hasilnya kalau apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai prosedurnya dan kita akan melihat hasilnya, berarti dengan prosedur itu kita sudah membina siswa dengan perubahan etika dan mudah-mudahan tidak akan terjadi keputusan buruk. Nah, keputusan buruk itu yang kami tidak inginkan juga. Keputusan yang kami inginkan adalah keputusan yang baik, itu perubahan yang terjadi pada etika siswa. Luar biasa penjelasan Bapak. Itu yang saya dapatkan, memang pengambilan keputusannya sudah video yang kami dapatkan kemarin, memang kesampaian sudah semua itu Oh ya. begitu. Jadi kami dari pendidikan guru penggerak ini belajar tentang pengambilan keputusan. Oh iya. Mudah-mudahan kita dapat belajar mengambil keputusan sesuai dengan yang kita Amin. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Sehat-sehat terus, Pak, ya. Amin ya, terima kasih sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.